Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nina Yuliana. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas saya yang berjudul Bilangan Bulat dan Pembelajarannya. Yang pertama, kita akan membahas tentang pembelajaran matematika SD. Apa sih itu pembelajaran matematika? Nah, pembelajaran matematika adalah proses yang sengaja dirancang dengan tujuan untuk menciptakan suasana lingkungan memungkinkan seseorang melaksanakan kegiatan belajar matematika. Dan proses tersebut berpusat pada guru mengajar matematika dengan melibatkan partisipasi aktif peserta didik di dalamnya. Nah, kegiatan pembelajaran matematika tentu akan efektif apabila didukung dengan adanya kemampuan khusus seorang guru dalam menyampaikan materi agar siswa berpartisipasi aktif dengan menggunakan variasi baik media, metode, suara maupun gerak. Nah, adanya partisipasi siswa dalam proses pembelajaran, melakukan dan menemukan solusi permasalahan atas usaha sendiri, dan memanfaatkan alat peraga yang disediakan oleh guru. Bentuk tersebut merupakan beberapa aktivitas yang dilakukan oleh siswa. Nah, sekolah dasar itu jenjang pendidikan yang sangat penting karena di mana berbagai konsep pengetahuan yang menjadi landasan di jenjang pendidikan selanjutnya ditanamkan. Jadi di sekolah dasar itu adalah landasan di pendidikan ditanamkan. Jadi memang di sekolah dasar itu penting karena memang sebuah landasan. Jadi di sekolah dasar pemahaman konsep yang benar perlu sekali untuk dimiliki oleh siswa di sekolah dasar. Selanjutnya ada tujuan pembelajaran matematika di SD. Tujuannya adalah suatu rumusan hasil yang diharapkan siswa setelah menyelesaikan atau memperoleh pengalaman belajar. Tujuan itu sangat penting karena merupakan pedoman untuk mengarahkan kegiatan belajar. Selanjutnya ada konsep bilangan bulat. Nah, konsep bilangan bulat merupakan kelanjutan dari konsep bilangan cacah. Untuk mempermudah pemahaman bilangan bulat, materi prasyarat mengenai pengertian bilangan, lambang, macam-macam bilangan, operasi hitung, serta teori pembelajaran matematika harus sudah dimiliki guru yang mengajar matematika di sekolah dasar. Selanjutnya adalah sifat-sifat penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Yang pertama adalah sifat komutatif. Apa sih itu sifat komutatif? Nah, sifat komutatif itu disebut juga dengan pertukaran. Nah, sifat komutatif bilangan bulat hanya berlaku pada penjumlahan dan perkalian. Contohnya ada soal min 6 tambah 9 itu ditukar jadi 9 tambah min 6, maka sama saja dengan 9 dikurang 6, hasilnya adalah 3. Kemudian ada soal lagi 5 kali min 2 itu bisa ditukar lagi, maka min 2-nya ada di depan, min 2 kali 5, maka hasilnya adalah min 10. Nah, yang kedua ada sifat asosiatif. Apa sih itu sifat asosiatif? Nah, sifat asosiatif disebut juga dengan sifat pengelompokan. Nah, sifat asosiatif bilangan bulat hanya berlaku pada penjumlahan dan perkalian, sama dengan sifat komutatif tadi ya, berarti hanya berlaku pada penjumlahan dan perkalian. Contohnya adalah 14 tambah min 2 tambah min 2. Nah, kita kelompokkan saja. Dikelompokkan berarti dengan tanda kurung buka dan kurung tutup. Karena min dan min kita kelompokkan saja terlebih dahulu. Jadi 14 dikurung buka min 2 tambah min 2 kurung tutup. Maka hasilnya adalah 10. Karena min 2 tambah min 2 adalah min 4. Maka 10 tambah min 4 hasilnya adalah 14 tambah min 4 hasilnya adalah 10. Contoh yang kedua, ada 8 kali min 2 kali min 5. Nah, karena ini dikelompokkan ya, jadi yang min dikalikan dulu dengan yang min. Jadi min 2 kali min 5 adalah 10 karena min kali min hasilnya positif. Berarti 8 kali 10 sama dengan 80.
Nah, yang ketiga ada sifat distributif. Apa itu sifat distributif? Nah, sifat distributif disebut juga dengan sifat penyebaran. Sifat distributif hanya berlaku pada perkalian. Ada dua macam sifat distributif perkalian, yaitu distributif perkalian terhadap penjumlahan dan distributif perkalian terhadap pengurangan. Contoh soal yang pertama, 5 kali 4 tambah 2. Maka kita distributifkan. Bagaimana? Disebar. Maka dikalikan masing-masing. 5 kali 4, kemudian 5 kali 2. Jadi 5 kali 4, 5 kali 2. Begitu, dikalikan masing-masing. Jadi hasilnya adalah 30. Contoh soal yang kedua ini adalah distributif dengan pengurangan ya. Yang tadi penjumlahan dan ini dengan pengurangan. Jadi kita kalikan dulu masing-masingnya. 8 kali 10, kemudian 8 kali min 2 kali 2. Maka hasilnya adalah 64. Begitu. Selanjutnya, operasi hitung bilangan bulat. Operasi hitung bilangan bulat itu ada penjumlahan, ada pengurangan, ada perkalian, kemudian ada pembagian. Nah, kalau penjumlahan itu biasanya operasi hitung penjumlahannya itu dilambangkan dengan tanda tambah atau positif ya. Kemudian bentuk umumnya adalah A plus B tambah A tambah B sama dengan C. Yang pengurangan dilambangkan dengan tanda kurang. Nah, bentuk umumnya A kurangi B sama dengan C. Kemudian perkalian dilambangkan dengan tanda kali. Bentuk umumnya adalah A kali B sama dengan C. Kemudian yang terakhir atau yang keempat ada operasi hitung bilangan bulat pembagian dilambangkan dengan tanda bagi. Nah, bentuk umumnya adalah A bagi B sama dengan C. Selanjutnya adalah operasi hitung campuran. Nah, kaidah operasi hitung campuran yang pertama adalah dahulukan operasi dalam tanda kurung. Contohnya ada di soalnya. 3 dalam kurung buka 2 kali min 3 kurung tutup. Maka karena kita harus memperhatikan atau memakai kaidah-kaidah operasi hitung campuran seperti yang tertera di dalam poin 1, kita harus mendahulukan operasi dalam tanda kurung terlebih dahulu. Maka yang harus kita kerjakan adalah yang di tanda kurung dulu. Yang di tanda kurung adalah 2 kali min 3, maka harus dikerjakan terlebih dahulu. 2 kali min 3 adalah min 6. Baru kita mengerjakan dari awal 3 kali min 6. Sama dengan min 18. Gitu. Yang kedua, kerjakan operasi perkalian atau pembagian terlebih dahulu. Nah, perkalian dan pembagian itu harus dikerjakan terlebih dahulu daripada penjumlahan dan pengurangan. Contoh soal yang pertama adalah 4 ditambah min 2 kali 6. Maka kita mengerjakan yang ada perkaliannya terlebih dahulu. Maka min 2 kali 6 itu dikerjakan terlebih dahulu. Hasilnya adalah min 12. Baru kita jumlahkan. 4 tambah min 12. Maka hasilnya adalah min 8. Nah, contoh yang kedua. 2 dikurang 8 kali min 3. Maka kita harus mengerjakan yang dikalikan terlebih dahulu. 8 kali min 3 adalah min 24. Jadi hasilnya yang pertama 2 min 24 itu sama dengan 22. Kemudian yang ketiga, bila perkalian dan pembagian berada dalam satu operasi itu, maka dikerjakan operasi yang di sebelah kiri. Nah, bila perkalian pembagian berada dalam satu operasi itu, maka kerjakan operasi dalam sebelah kiri. Jadi kalau misalkan ada perkalian pembagian dalam satu operasi itu, kita itu harus mengerjakannya tetap dari sebelah kiri. Karena pembagian dan perkalian itu sama. Jadi kita harus mengerjakannya secara urut dari
dari sebelah kiri ya. Dari pertama, misalnya 3 kali 4 dibagi min 2, maka kita mengerjakannya urut dari depan, dari kiri. 3 kali 4, 12, baru 12 dibagi min 2, sama dengan min 6. Yang kedua juga, 14 dibagi min 7, dikali min 5, maka kita dikerjakannya secara urut. 14 dibagi min 7, berarti sama dengan min 2. Min 2 kali min 5, sama dengan 10, karena min ketemu min, jadi positif. Kemudian yang keempat, kerjakan operasi penjumlahan atau pengurangan dari sebelah kiri. Nah, kalau penjumlahan dan pengurangan itu juga sama. Jadi kita harus mengerjakannya sama seperti tadi, dikerjakan dari sebelah kiri atau dari awal seperti biasa. Misalnya 3 tambah min 4 plus 8. Nah, contohnya seperti ini. 3 tambah min 4 dikerjakan terlebih dahulu. Jawaban min 1. Min 1, min 8 sama dengan 7. Kemudian contoh 6 min 3 tambah 8 sama dengan 9 tambah 8. 9 tambah 8 sama dengan adalah 17. Kemudian ada contoh soal penjumlahan bilangan bulat daun. Ini ada gambar daun. Ini untuk anak-anak SD biasanya seperti ini, karena untuk mempermudah memahami dari soal. Hasil operasi hitung 5 tambah min 2 adalah, nih ada gambarnya, langkah-langkah penyelesaiannya. Jadi 5 min 2, min tadi ke kiri, dikurangi 2, sama saja dikurangi 2. Maka hasilnya adalah 3, begitu. Kemudian ini ada contoh soal juga untuk penjumlahan bilangan bulat manik. Hasil operasi hitung 5 tambah min 2 sama seperti yang tadi. Jadi ambil dan letakkan 5 buah manik positif, kemudian 2 buah manik negatif. Jadi kalau negatif itu di ke kiri, maka hasilnya adalah tinggal 3 gitu. Penjumlahan bilangan bulat, contohnya 6 tambah min 4. Cara penyelesaiannya bisa dengan 6 tambah min 4, maka 4 tambah 2 tambah min 4. 4 tambah min 4 kan 0, maka 2, hasilnya jadi 2. Kemudian udah selesai. Terima kasih. Demikian yang bisa saya jelaskan atau yang bisa saya presentasikan. Apabila terdapat kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.